Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Novitansari, NPM 2002 011 006. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam A, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi akhlak tasawuf yang mengenai tarekat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan. Baik, langsung saja ke materi, yaitu A. Pengertian dan sejarah tarekat. Pengertian tarekat. Tarekat atau at-tariqah secara etimologis berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran, atau keadaan. Sedangkan arti tarekat menurut terminologis ialah suatu cara atau metode dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan para tabiin tahapan-tahapan maqamat melalui tahapan-tahapan maqamat. Jadi tarekat itu secara terminologis suatu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabiin melalui maqamat. Selanjutnya yaitu sejarah tarekat. Lahirnya tarekat tidak terlepas dari keberadaan tasawuf secara umum, terutama peralihan tasawuf yang bersifat personil kepada tarekat sebagai suatu organisasi yang merupakan perkembangan, pengamalan, serta perluasan ajaran tasawuf. Kajian tentang tarekat sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa kajian tasawuf. Jadi, tarekat itu ajarannya tidak mungkin dilakukan tanpa kajian tasawuf. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Tarekat yang berkembang di Indonesia. Maksudnya tarekat di Indonesia itu diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Jadi maksudnya tarekat ke Indonesia itu diyakini seperti masuknya Islam ke Nusantara. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India dan yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali. Jadi dua tradisi agama asal India yang kaya dimensi metafisik dan spiritualis itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tarekat yang dibawakan oleh para wali. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Selanjutnya yaitu C. Aplikasi tasawuf dalam dunia modern. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi dalam segala bentuk dan media, baik media cetak maupun media elektronik, yang menyebabkan manusia lebih mudah mendapatkan informasi dalam segala bidang. Jadi kemajuan teknologi di zaman sekarang ini di bidang komunikasi dan informasi itu tuh membuat manusia itu tuh menjadi mudah untuk mendapatkan informasi dalam segala bidang gitu. Tasawuf yang merupakan ajaran moral atau akhlak tentunya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi tersebut. Jadi untuk pengajaran tasawuf ini tuh tentunya tidak terlepas dari modernisasi tersebut.
Adapun pengaruh modernisasi tersebut bisa bersifat negatif dan juga bersifat positif, yang menjadi hambatan dan peluang. Jadi dia bisa menjadi hambatan, juga bisa menjadi peluang. Pengaruh modernisasi yang menjadi hambatan dalam implementasi ajaran tasawuf itu salah satunya seperti televisi dan handphone yang membuat berita dan gambar-gambar yang tidak semestinya dan bukan konsumsi untuk anak-anak dan remaja, misalkan seperti video pornografi dan gambar-gambar yang tidak semestinya untuk ditayangkan. Dan selanjutnya yaitu yang menjadi peluang modernisasi bagi pengajaran tasawuf, yaitu tayangan televisi, handphone yang berbasis Islami. Jadi yang sifatnya positif gitu. Baik, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.